Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu rangkuman materi bab 1 tentang alam dan penduduk Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini dalil mengenai materi kita terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, selanjutnya adapun rangkuman dari bab 1 yaitu ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang sangat berkaitan erat dengan lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, serta flora dan fauna. Faktor pendorong interaksi antar ruang adalah adanya perbedaan potensi alam, konflik, perbedaan iklim, dan tingkat kesuburan tanah, serta tingkat penguar ulman. Ada 3 faktor utama yang berpengaruh terhadap timbulnya interaksi antar wilayah, yaitu faktor kelengkapan wilayah, kesempatan berintervensi, dan kemudahan perpindahan ruang. Kemudian, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala pada suatu bidang datar sesuai pada kenampakan aslinya jika dilihat dari atas, dengan disertai tulisan-tulisan dan simbol-simbol. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi, sedangkan ahli dalam bidang pemetaan disebut kartograf. Unsur atau komponen peta yaitu judul peta, skala peta, petunjuk arah, legenda, garis tepi, garis astronomis, sumber dan tahun pembuatan, inset dan simbol. Letak astronomis Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Letak geologis Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumbukan lempeng tersebut membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan juga menyebabkan terjadinya gempa bumi di Indonesia. Letak garis bujur mempengaruhi pembagian waktu di Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia Timur. Pembagian daerah waktu di Indonesia terjadi karena posisi Indonesia berada pada Greenwich Mean Time, yang merupakan standar waktu internasional dengan posisi 0 derajat. Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur yang tertulis dalam peta. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan keadaan batuan, terutama batuan tektonik. Indonesia terbagi ke dalam 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, daerah dangkalan laut dalam, serta daerah dangkalan Sahul dan yang dipisahkan garis Wallacea di Selat Makassar dan Selat Lombok. Dangkalan Sunda adalah daratan di dalam laut yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Adapun dangkalan Sahul adalah daratan di dalam laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Menurut Badan Informasi Geospasial, wilayah Indonesia daratannya seluas 1.922.570 km² dan luas perairannya
3.257.438 km². Jumlah pulau di Indonesia adalah 13.466 dengan garis pantai 99.030 km. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Curah hujan yang tinggi menyebabkan Indonesia cocok untuk kegiatan pertanian. Wilayah Indonesia memiliki 4 kelompok jenis hutan, yaitu hutan tropis, musim, hutan sabana, dan hutan bakau. Keragaman fauna di Indonesia dipengaruhi iklim dan tanah. Fauna di Indonesia dipisahkan melalui garis khayal bernama garis Wallacea dan garis Weber. Persebaran flora di Indonesia terbagi ke dalam 4 kelompok besar wilayah, yaitu wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Kepulauan Wallacea, dan Papua. Penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alami seperti kelahiran dan kematian, dan faktor non-alami yaitu migrasi. Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Itu adalah bertambah atau berkurangnya penduduk pada suatu wilayah yang terjadi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh faktor kelahiran dan faktor kematian. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam komposisi penduduk adalah usia, jenis kelamin, tempat tinggal, pendidikan, agama, geografis, dan pekerjaan. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya kesejahteraan yang berpengaruh pada pendapatan per kapita. Suku bangsa yang ada di Indonesia tersebar di berbagai daerah. Setiap suku bangsa mempunyai ciri khas dan budaya masing-masing yang berbudaya. Luas wilayah lautan di Indonesia mencakup seluruh luas wilayah Indonesia. Pantai adalah bentuk geografis yang terdiri atas pasir yang terdapat di daerah pesisir laut atau bagian daratan yang terdekat dengan laut. Perbatasan daerah dengan laut seolah-olah membentuk suatu garis yang disebut garis pantai. Pesisir adalah bagian permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut. Potensi-potensi SDA di daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan yaitu estuari, hutan mangrove, terumbu karang, dan pantai berpasir. Wilayah laut terdiri dalam beberapa zona, yaitu wilayah litoral atau titik pasang surut, wilayah neritik, wilayah batial atau titik remang-remang, dan wilayah abisal. Potensi SDA Indonesia terdiri dari sumber daya hutan dan sumber daya tambang. Interaksi antar ruang di Indonesia mengakibatkan adanya perubahan dari beberapa aspek kehidupan manusia, yakni sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Baiklah anak-anak saja, itu saja ringkasan materi kita pilihan berganda di halaman 57 sampai 59. Kerjakan uji kompetensi pilihan berganda bab 1 ya. Langsung jawab di buku LKS Yananda Soleh dan Soleha. Sekian materi hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.